Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang padang gurun. Wow, saudara, kalau kita dengar kata padang gurun, sebagai anak Tuhan orang percaya mungkin berkata, stop Pak, kami nggak mau lagi Pak. Haleluya. Oke, nggak apa-apa ya. Untuk mendewasakan rohani kita juga perlu bicara tentang padang gurun. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebuah kisah yang fenomenal bagaimana bangsa Israel Tuhan suruh keluar daripada tanah perbudakan Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi ternyata gak segampang itu ya. Setelah mereka saudara terkasih dalam Tuhan keluar pada tanah perbudakan tanah Mesir, ya mereka lolos ya daripada pengejaran Firaun dan pasukannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan bawa masuk mereka sebelum masuk ke dalam tanah perjanjian itu kepada padang gurun, dan tidak main-main. Mereka berputar-putar di tanah padang gurun selama 40 tahun. Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan, satu generasi itu gak ada yang lolos saudara, cuma dua, yaitu Yosua dan Kaleb, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan setelah itu yang dibawa masuk lagi adalah generasi yang ada di bawahnya. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa sebetulnya tentang padang gurun ini ya. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan? Karena sejujurnya Tuhan pasti punya rencana melalui padang gurun ini ya. Setiap kita untuk masuk dalam rencana Tuhan, dalam destiny Tuhan, saya percaya Tuhan juga akan bawa masuk kita ke padang gurun. Dan apa sebetulnya rahasia padang gurun? Yang pertama saudara harus tahu, di padang gurun apalagi pada zaman tersebut itu tidak mengenal yang namanya arah saudara ya. Nah saudara, waktu angin berhembus, saudara terkasih dalam Tuhan, pasir-pasir padang gurun itu akan bisa berubah-berubah. Makanya di padang gurun itu tidak ada arahan saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak ada arah, tidak ada tiang-tiang saudara untuk dipasang arahnya, directionnya kemana. Tidak ada saudara terkasih dalam Tuhan. Wow saudara, makanya gak heran orang kalau sedang di padang gurun seakan-akan bingung, seakan-akan bimbang, seakan-akan gak ngerti harus berbuat apa. Itu saudara sedang di padang gurun. Hal yang kedua, rahasia padang gurun. Ya, di padang gurun tidak pernah mengenal adanya jalan pintas. Sekali saudara ada di padang gurun tersebut ya, saudara harus berjalan melewati ya arahan-arahan ya, tentunya pada zaman itu makanya ada tiang api dan tiang awan saudara terkasih dalam Tuhan ya. Nah oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, di padang gurun tidak ada yang namanya jalan pintas. So kalau hari ini
Saudara sedang ada masalah dan kesesakan dan saudara di padang gurun dalam masalah kehidupan saudara. Ya, jangan pernah juga berdoa menengking-nengking, tapi bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih saya jalan keluar. Biarlah tangan Tuhan yang kuat itu akan mengangkat saudara dari padang gurun, saudara. Haleluya. Proses tetap harus dilewati karena melalui padang gurun. Sebagai orang percaya kadang-kadang itu baik untuk membuat kita punya mentalitas kerajaan Allah, bukan lagi mentalitas budak. Haleluya. Hal yang ketiga, rahasia yang terpenting dari padang gurun. Padang gurun ya tidak ada tempat untuk bersembunyi ya. Dia kalau malam dinginnya dingin sekali karena angin berhembus demikian kuatnya. Tapi kalau siang panasnya minta ampun panasnya. Saudara terkasih dalam Tuhan ya. Dan saya mau katakan saudara gak bisa bersembunyi di padang gurun. Semuanya itu sepanjang mata memandang. Itu cuman pasir yang ada. Haleluya. Jadi kalau kita sedang melewati padang gurun hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan, sudahlah jalanin saja, jangan sembunyi-sembunyi, jangan lempar batu saudara, ya jangan cari-cari ya tumbal atau apapun juga, tapi lewati saja, jalani saja ya. Pasti saudara kalau berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan ketemu waktu dan cara yang tepat untuk saudara menjadi berkemenangan dalam Tuhan. Haleluya. Makanya kalau kita lompat dalam Ulangan 8 ayat yang pertama sampai yang keempat dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Haleluya. Ada rencana Tuhan saudara melewati padang gurun. Yang pertama, Tuhan ya untuk merendahkan hati saudara. Haleluya, supaya kita nggak sombong. Ya, melalui padang gurun kalaupun saudara diberkati masuk tanah perjanjian, saudara nggak sombong ya. Lalu yang kedua, ya, ada maksud Tuhan apa? Supaya manusia mengerti bahwa ia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan, ya. Jadi hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara sadar kalau saudara Tuhan sudah angkat tinggi, semuanya hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita. Yang ketiga, melalui padang gurun apa? Supaya saudara dan saya, ya, tahu melewati proses dan bisa mengajari juga proses itu kepada anak-anak kita, sehingga kita memiliki generasi di bawah kita menjadi generasi yang militan, takut Tuhan, mengandalkan Tuhan. Haleluya. Sebab kalau kita sudah melewati padang gurun, saya percaya kita akan membuat kita lulus dewasa dalam Tuhan dan akan bisa menjadi orang tua, bukan hanya orang tua jasmani tapi sekaligus orang tua rohani buat anak-anak kita. Tuhan memberkati kita. Lewati proses, lewati padang gurun, sebab saya percaya tanah perjanjian menanti setiap kita. Tuhan memberkati dan memberikan kita kekuatan selalu. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap kami para pendengar program ini. Kami sedang mengalami padang gurun. Tuhan tolong kami, kasih kami kekuatan, kemampuan. Kami tetap kuat. Kita bisa melewati. Bahkan kami tahu bahwa di saat kami melewati ada rancangan, ada rencana Tuhan yang indah. Yang kau akan sediakan kami. Tanah yang kaya akan susu dan madu menjadi bagian kami. Terpujilah namamu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.